Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiani. Saya dari kelompok 2, kelas 12 MIPA 3, SMA Negeri 1 Luragung. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan menyerahkan tugas portofolio mengenai penjelasan tugas-tugas mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Mekanisme penjelasan yang kami pakai yakni setiap satu semester akan dibahas oleh 2 orang dan masing-masing akan menjelaskan bagian-bagiannya, kecuali pada semester 6, yakni akan dibahas oleh 1 orang. Dan terakhir, kesimpulan oleh ketua kelompok, saya sendiri. Baiklah, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita beralih kepada penjelasan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Utapiani, kelas 12 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tugas PKN semester 1 kelas 10. Bab 2, tugas 2.6, halaman 61. Komponen kerukunan beragama dan contoh perilaku. 1. Kerukunan internal umat seagama. Contoh perilaku: melakukan ibadah berjamaah seperti salat berjamaah di masjid, mengaji bersama-sama, mencari ilmu agama bersama-sama. 2. Kerukunan antar umat berbeda agama. Contoh perilaku: membantu kesusahan orang lain meskipun berbeda agama. Dalam membantu, kita wajib tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan lain-lain, karena membantu merupakan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Menghormati agama lain yang sedang melakukan ibadah. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki berbagai macam agama, kita wajib menghormati agama lain karena merupakan bentuk toleransi. Menghargai pendapat atau keyakinan agama orang lain. Pendapat atau keyakinan setiap manusia pasti berbeda-beda, oleh sebab itu kita wajib menghormati. 3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Contoh perilaku: menghargai keputusan pemerintah tentang peraturan beragama. Dalam beragama, kita harus tetap mengikuti peraturan pemerintah. Pemerintah memberi izin membuat tempat ibadah. Pemerintah sudah memberi izin kepada masing-masing agama untuk membuat tempat ibadahnya masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kepercayaan pemerintah dengan membuat tempat ibadah yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemerintah menjaga agama yang sedang beribadah untuk mencapai kedamaian dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian penjelasan tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nisa dari kelas 12 MIPA 3, kelompok 2, akan menjelaskan mengenai tugas bab 3 yang menjelaskan tentang kewenangan lembaga-lembaga pemerintah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugasnya adalah identifikasikan kelompok Anglo-Saxon dan kelompok kontinental. Kelompok Anglo-Saxon membedakan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pejabat-pejabat atau yang ada di daerah. Sedangkan kelompok kontinental ini membedakan desentralisasi menjadi 2 bagian, yaitu desentralisasi jabatan dan desentralisasi ketatanegaraan. Nah, yang pertama mengenai kelompok Anglo-Saxon sendiri adalah yaitu sistem hukum yang didasari oleh sistem jurisprudensi, yang mana ini berarti adalah keputusan hakim terdahulu menjadi keputusan hakim-hakim yang lainnya. Nah, yang kedua adalah kontinental, yaitu sistem hukum yang memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan-peraturan undang-undang yang bersifat sistematis. Nah, keputusan hukum ini menjadi tujuan dalam hukum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Apri Cahyandi dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan sedikit tugas materi PPKN dari kelas 10 semester 2. Bab 4 semester 2, kita mempelajari tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Di sini, kita ditugaskan untuk mengidentifikasi pendapat kelompok Anglo-Saxon dan kelompok kontinental. Kelompok Anglo-Saxon mendefinisikan bahwa desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada para pejabat pusat yang ada di daerah. Sedangkan menurut kelompok kontinental, desentralisasi dibagi menjadi dua, yaitu desentralisasi jabatan dan desentralisasi ketatanegaraan. Tugas yang kedua yaitu apa makna dari desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Makna dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Sedangkan makna dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom agar guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan masyarakat di wilayahnya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Tugas yang terakhir yaitu makna kedudukan dan peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah pemerintah yang berada di pusat sebagai penyelenggara pemerintahan, yaitu presiden yang dibantu wakil presiden dan menteri-menteri negara. Sedangkan peran pemerintah pusat bersifat menentukan kebijakan, melakukan pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rahma Anggraini. Saya akan menjelaskan tugas-tugas kelas 10 semester 2. Tugas halaman 145. 1. Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jawaban: berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 2. Apa hubungan persatuan dan keberagaman? Jawaban: di mana ada persatuan, ada keberagaman, seperti Indonesia halnya, terdiri banyak suku, bahasa, dan adat istiadat. Indonesia mampu merdeka karena kemauan mereka. Di samping itu, ada halnya bersatu dari keberagaman mereka itu. Jadi, persatuan tak mungkin terjadi tanpa adanya keberagaman. 3. Mengapa persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Jawaban: karena persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Tanpa adanya nilai tersebut, Indonesia mungkin tidak bisa merdeka. 4. Bagaimana menjaga komitmen persatuan? Jawaban: saling bersikap toleransi, saling menghormati, dan belajar untuk menghargai. 5. Apa makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jawaban: makna yang terkandung adalah walaupun Indonesia negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan sebagainya, namun tetap menjadi satu kesatuan yang sebangsa dan setara. 6. Apa yang akan terjadi apabila Indonesia tidak memiliki persatuan dalam keberagaman? Yang akan terjadi adalah bangsa Indonesia tidak akan mampu menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, sehingga akan mempermudah bangsa Indonesia untuk terpecah belah. 7. Di manakah letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita? Jawaban: letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita adalah pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Sebutkan alat-alat pemersatu bangsa. 1. Dasar negara Pancasila. 2. Bendera merah putih. 3. Lambang negara burung Garuda. 4. Undang-Undang Dasar 1945. 5. Teks proklamasi. Tabel 5.3. Hak dan kewajiban warga negara. Di lingkungan keluarga, hak mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga, menerima nafkah baik dengan bentuk sandang, pangan, maupun papan, terhindar dari kekerasan rumah tangga,
Kewajiban mentaati peraturan yang berlaku di keluarga, menghormati hak setiap anggota keluarga, memuliakan dan menghargai kedua orang tua. Di lingkungan sekolah, mendapatkan pengajaran yang baik dan beretika, terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan seperti bullying, mendapatkan penghormatan baik sebagai guru maupun murid. Kewajiban mengikuti pembelajaran sesuai dengan etika, menghormati setiap komponen sekolah baik antar sesama murid, menjalankan kewajiban piket maupun mengerjakan PR sebaik mungkin. Masyarakat, di lingkungan masyarakat, mendapatkan kebebasan dalam menentukan kepercayaan dan tata cara beribadah, mendapatkan haknya dalam menyampaikan pendapat. Kewajiban memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk kepercayaan dan cara beribadahnya, menjalankan amanah yang diemban sebaik mungkin. Jawaban uji kompetensi halaman 200. 1. Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa kebinekaan suatu berkah yang diberikan Allah, Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan baik. 2. Ancaman militer tentu sangat berhubungan dengan hukum karena berpotensi mengganggu rasa aman dan damai dalam negara. Contohnya invasi Rusia di Ukraina Timur yang mengakibatkan goyangnya pertahanan Ukraina plus mengakibatkan ribuan rakyat mengungsi di Ukraina Barat. 3. Agresi militer tentunya mengancam keutuhan kedaulatan negara dan wilayahnya karena telah menyerang bangsa lain, biasanya diikuti dengan tujuan tertentu untuk menguasai atau memberi pengaruh politik tertentu yang menguntungkan pihak agresor. 4. Ancaman non-militer kini lebih berhubungan dengan globalisasi yang kental dengan kebudayaan atau gaya hidup Barat yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia. 5. Ancaman keberagaman dan dari dalam negeri seperti pengerahan massa dan separatisme umumnya berasal dari ketidakadilan sosial, ekonomi, rasa toleransi, dan sesama yang bisa menimbulkan prasangka buruk dan kecemburuan sosial. Tugas halaman 86. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah membaca wacana tersebut? Jawaban, perasaan saya pastinya sangat merinding dan takut mengalami hal serupa. Yang kedua, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Jawaban, menurut saya kasus tersebut disebabkan karena pengendara sepeda motor berputar-putar di jalan yang sepi pada saat tengah malam, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan begal. Yang ketiga, apa saja aturan yang dilanggar oleh pelaku pembegalan tersebut? Jawabannya, menculik, membunuh, membacok, dan mengancam. Yang keempat, bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kasus tersebut? Jawaban, mengusulkan untuk penjagaan lebih ketat meskipun di malam hari polisi harus tetap bertugas terutama di tempat sepi. Nilai Pancasila bisa dicerminkan dengan perilaku di dalam keluarga, yaitu dengan mentaati peraturan yang ada di dalam keluarga dan bisa mengasihi dan mencintai adik, itu pun jika ada. Di sisi lain, kita berada di sekolah, contoh perilaku yang dapat kita lakukan yaitu datang ke sekolah dengan tepat waktu dan tidak memilih-milih dengan siapa kita berteman. Kemudian di lingkungan masyarakat, yaitu dengan cara bergotong royong dalam perbaikan jalan, mengadakan musyawarah.
Dan yang terakhir, di kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu saling menghormati antar umat beragama, menerima keputusan atau kebijakan pemerintah. Hukum di Indonesia pasti memiliki tujuan tertentu. Adapun menurut beberapa pakar merumuskan bahwa tujuan hukum dari seorang tokoh yang bernama Surikno Mertakusumo, dia merumuskan bahwa tujuan hukum yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Kemudian Surojo Widjodipuro, dia merumuskan bahwa tujuan hukum yaitu untuk menjamin kepastian dalam perhubungan masyarakat. Hukum diperlukan untuk menghubungkan penghidupan di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu dari seorang profesor yang bernama Subakti SH. Dia merumuskan bahwa tujuan hukum yaitu menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Kenalkan, nama saya Lutfidah Mulyasari dari kelas 12 MIPA 3, kelompok 2 PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas PKN di semester 4. Yang ke-1, bab pertama yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama yaitu nilai-nilai sesuai Pancasila. Di sini mencakup 4. Yang pertama keluarga, sekolah, masyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Yang keluarga saling menghormati antar anggota keluarga, setiap anggota keluarga saling menghargai, setiap anggota memiliki hak untuk mentaati aturan keluarga. Dan yang kedua yaitu sekolah, warga di sekolah diwajibkan menyadari kewajibannya. Terus yang kedua tidak membeda-bedakan teman. Terus yang ketiganya, peserta didik harus saling menghormati, mencintai dengan sesama peserta didik lainnya. Dan yang ketiga yaitu masyarakat. Yang pertama harus gotong royong. Terus setiap warga masyarakat harus ikut bertanggung jawab atas lingkungan masyarakatnya. Yang seperti tadi yaitu gotong royong. Terus yang keempat yaitu berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara, nilai-nilainya seperti berikut. 1. Patuhi terhadap peraturan yang sudah disediakan dan ditetapkan hukum yang berlaku. 2. Melaksanakan peraturan yang disediakan oleh pemerintah. Dan yang ke bab 2, di sini saya akan menjelaskan tugas hari Selasa 15 Oktober 2019. Di sini tugasnya, setelah kalian membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca wacana tersebut? Setelah membaca wacana di atas, saya merasa tidak nyaman dan cenderung takut dengan kondisi keamanan lingkungan, terutama di jalanan pada saat malam hari hingga dini hari. Dan yang kedua yaitu, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Faktor ekonomi, kurangnya lapangan kerja dan pengangguran, kurangnya perhatian dan keluarga, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu tugas apa saja aturan yang dianggap oleh pelaku pembagian tersebut, melawan polisi, pembunuhan, perampasan, dan lain-lain. Yang keempat, bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Yang pertama, melakukan patroli pada setiap waktu, menempatkan anggota polisi di tempat yang rawan pembegalan, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah tugas mandiri 3.1. Di sini tentang menjabarkan tentang rumusan tujuan hukum. Yang pertama yang di sini Jeremy Bentham, teori utilities. Menurutnya hukum bertujuan untuk mencapai kefaedahan dan kemanfaatan. Yang kedua yaitu menurut Profesor Subakti, sarjana hukum,
Hukum bertujuan untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Dan yang ketiga yaitu Van Apeldoorn. Tujuan umum adalah untuk mengatur tata tertib dan penegakan hidup manusia secara damai dan adil. Dan tugas yang kedua yaitu tugas hukum adalah suatu norma, ketetapan mengikat seluruh masyarakatnya. Menurut para ahli, Ahmad Ali mengemukakan yaitu hukum adalah seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah yang dibuat dan diakui. Lalu di sini ada kayak ABCD gitu ya. Di sini ada 40 soal. Di sini ada tugas yang pertama nomor 1 yaitu pemberontak yang menyebabkan pembunuhan secara massal pada sekelompok manusia termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia. Di sini saya menjawab C. berat. Yang kedua, berikut termasuk penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi yang berasal dari faktor internal, yaitu di sini saya menjawab E karena di sini sikap mementingkan diri sendiri. Terus yang ketiga, hak asasi manusia menyangkut hak hidup, kemerdekaan dan hak memiliki. Sesuatu tidak boleh diganggu gugat karena B. Di sini saya menjawab B karena B dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Dan yang keempat yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang mengikat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Merupakan pengertian hak asasi manusia menurut di sini saya menjawab E karena di sini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan di sini saya menjawab di sini tugas nomor 5, kasus penembakan mahasiswa Trisakti terjadi pada tahun. Di sini saya menjawab C karena kasus penembakan mahasiswa Trisakti terjadi pada tahun 1998. Dan yang keenam, sikap guru yang membeda-bedakan peserta didik termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan B. sekolah. Dan yang ketujuh yaitu pengadilan hak asasi manusia diatur dalam salah satu instrumen Pancasila, yaitu di sini saya menjawab C karena di sini yang benernya yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan yang ke-8 instrumen Pancasila Kapres Nomor 1191 Tahun 1998 mengatur tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan masih banyak lagi di sini. Lalu saya langsung ke bab 3 yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Di sini tidak ada yang memberi tugas, lalu saya langsung ke bab 4 yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di sini ada tugas penilaian diri, penilaian sikap. Yang pertama, melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Di sini saya memberi checklist di kolom selalu karena emang setiap hari Senin di sekolah saya memang diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera. Dan yang kedua, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Di sini saya mencontreng selalu karena dosa hukumnya bila mengganggu orang yang sedang beribadah. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam setiap kegiatan kerja kelompok. Di sini saya menjawab selalu karena kerjasama kelompok dengan kerja bersama, jadi harus bekerja bersama-sama biar tugasnya cepat selesai. Lalu masih banyak lagi di sini. Terus tugas mandiri 5.1 halaman 151. Di sini itu kayak
menjabarin tentang jenis kasus ya, di sini tuh ada 5 kasus. Yang pertama, bangkit paham komunisme. Faktor penyebabnya kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Terus yang dampak yang munculnya itu menimbulkan keresahan di antara warga. Yang kedua, konflik SARA, kurangnya setiap tanggung jawab dan tanggung rasa dan memahami. Terus dampak yang muncul adanya ketegangan dan tindak kekerasan antar warga. Lalu yang penurunan paksa pemerintah itu, faktor penyebabnya itu pemerintah kurang pro kepada masyarakatnya, dan dampak yang munculnya itu sistem pemerintahan menjadi hancur, tidak tertata dengan baik. Lalu yang selanjutnya yaitu 4, isu politik berupa hoak. Di sini banyak sekali berita-berita pemerintahan yang hoak. Faktor penyebabnya yaitu keinginan calon pejabat yang ingin mendapat kekuasaan dengan cara salah. Misalnya kayak menyuap seseorang atau gimana gitu biar dianya kayak benar gitu. Terus dampak yang munculnya itu menimbulkan kecemasan dan rasa was-was bagi masyarakat. Yang terakhir, terorisme. Faktor penyebabnya yaitu kemiskinan dan kesenjangan globalisasi. Dan ininya dampak yang munculnya menimbulkan kecemasan dan rasa was-was bagi masyarakat. Dan selanjutnya yaitu tugas halaman 52. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya ya. Di analisis saya tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini di setiap daerah, baik wilayah perkotaan maupun pedesaan, berdirinya toko swalayan seperti supermarket dan minimarket semakin menjamur. Lalu Jumat pada tanggal 17 bulan 4 2020, di sini saya mencatat materi Muhammad Yamin. Dan di sini ada tugas lagi. Yang pertama, tahukah Anda siapa yang menjahit bendera merah putih? Di sini saya menjawab bendera merah putih dijahit oleh istrinya Soekarno. Dan yang kedua, tuliskan tokoh-tokoh serta peranan mereka sehingga negara Indonesia memiliki lambang negara. Yang pertama saya menjawab Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama membaca proklamasi dan mendatangani proklamasi. Dan yang kedua, Sultan Hamid menggambarkan sketsa dari hasil pengumpulan Ki Hajar Dewantara terhadap gambar metodologi Garuda. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Hatta menandatangani proklamasi dan lain-lain. Lalu di sini tugas yang ketiga, bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Di sini saya menjawab lahir Pancasila yaitu tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, yaitu Ir Soekarno mengesahkan agar dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dan yang keempat, tanggapan terhadap perjuangan Pak Homyang sebagai guru. Menurut saya Pak Nomang adalah guru yang sangat berjasa karena ia berjuang untuk mengejar siswa-siswi Indonesia. Dan yang kelima yaitu butir Pancasila mana yang dimaknai pada Nomang. Yang butir Pancasilanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keenam yaitu manakah butir Pancasila yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya menjawab sila pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, contohnya sholat 5 waktu. Terus di sini ada tugas lagi yaitu tugas berikan 4 contoh yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan. Di sini saya mencakup 4 ya. Yang pertama politik, sosial budaya, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu bidang politik, mendukung kebijakan pemerintah. Terus yang kedua sosial budaya, contohnya menolak pengaruh budaya asing, karena dengan adanya budaya asing, budaya kita itu kayak semakin terguncang gitu. Jadi
masyarakat Indonesia itu malah memilih budaya asing gitu. Terus yang bidang ekonomi yaitu mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Dan yang sekarang ini banyak sekali rakyat Indonesia yang membeli barang luar negeri itu untuk kesenangannya sendiri gitu, tapi dia tuh kayak gak tahu manfaatnya teh apa, padahal mah di negara sendiri juga ada gitu. Terus yang terakhir ya ini bidang pertahanan dan keamanan, mentaati peraturan yang berlaku. Misalnya ini apa contohnya saat kita mengendarai motor atau kendaraan apa aja gitu, kalau misalnya ada lampu merah diusahakan berhenti, mentaati peraturan yang ada. Terus tugas yang terakhir di semester 4 yaitu bagaimana bentuk jaminan keadilan yang memperlakukan persatuan dan kesatuan. Di sini saya menjawab, untuk mencapai persatuan dan kesatuan, pemerintah harus memberi jaminan keadilan dalam bentuk yang pertama A. Pemerataan kesejahteraan hidup rakyat. Yang B. Mengembangkan keadilan di bidang hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Dan yang C. Memberikan kesempatan yang sama dalam berpolitik sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir yaitu D. Memberikan kebebasan warga negara dan mengembangkan kebudayaan sosial sesuai pasal 32 Undang-Undang 1945. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jenis kasus yaitu bangkitnya paham komunisme. Faktor penyebabnya adalah kemiskinan yang merajalela, kesenjangan sosial, dan infrastruktur yang belum merata. Dampak yang muncul, keresahan di antara warga, ancaman bagi ideologi, dan adanya kasus pembunuhan. Yang kedua, konflik SARA. Faktor penyebabnya adalah kurangnya sikap tenggang rasa, fanatisme dan pemahaman yang sempit, dan mengedepankan ego dan radikalisme. Dampaknya hilangnya rasa aman, kerugian jiwa dan harta, dan adanya tindak kekerasan. Yang ketiga, jenis kasus terorisme. Faktor penyebabnya kesukuan dan separatisme, radikalisme dan paham menyimpang, dan non-demokrasi. Dampaknya terancamnya pertahanan dan keamanan, pengaruh psikologis penerus, dan kecemasan masyarakat. Yang keempat, jenis kasus penurunan paksa pemerintah. Faktor penyebabnya sikap otoriter, janji pemerintah yang ingkar, dan pemerintah kurang pro terhadap rakyat. Dampaknya kerusuhan di mana-mana, krisis ekonomi, dan disintegrasi nasional. Yang kelima, gerakan separatisme. Faktor penyebabnya adalah krisis dan lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan intervensi internasional. Dampaknya terganggunya proses pembangunan, keresahan sosial, dan banyaknya kerugian harta dan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Amalia dari kelas 12 MIPA 3 akan menyampaikan penugasan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada semester 5. Tugas pertama, kuis 2, jelaskan apa hak dan kewajiban sila kedua berdasar nilai praktis. 1. Tidak semena-mena terhadap sesama manusia. 2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Tugas kedua pada Jumat 28 Agustus 2020, berikan alasan oleh kalian bagaimana kalau Pancasila diubah di era sekarang ini, dan bagaimana akibatnya pada kondisi kita jika sila pertama diganti. Menurut saya, perubahan Pancasila di era saat ini akan berjalan sangat rumit, karena Pancasila merupakan dasar negara dan salah satu pilar bangsa Indonesia. Tugas selanjutnya berupa video pelafalan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa,
menjamin hak setiap warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Adapun kewajibannya, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajibannya seperti melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, menjamin hak-hak warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Adapun kewajibannya memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum, juga mengamanatkan untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, mengamanatkan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Tugas video selanjutnya yaitu urutan nama presiden dan wakil beserta tahun jabatannya. Urutan nama presiden Republik Indonesia: yang pertama Soekarno, yang kedua Bapak Soeharto, yang ketiga B.J. Habibie, yang keempat Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kelima Ibu Megawati Soekarno Putri, yang keenam Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang ketujuh Bapak Joko Widodo hingga saat ini. Adapun urutan Wakil Presiden Republik Indonesia: Bapak Muhammad Hatta, Bapak Hamengkubuwono ke-9, Adam Malik, Umar Wirahadi Kusuma, Sudarmono, Trisutrisno, B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri, Hamzahad, Yusuf Kala, Budiono, Yusuf Kala, dan Ma'ruf Amin hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Awalia dari kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan tugas-tugas PKN semester 5. Yang pertama, halaman 21. Pertanyaannya, 1. Mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Jawabannya adalah karena biaya sekolah yang sangat mahal meskipun pemerintah sudah menggunakan biaya operasional sekolah atau BOS. Namun terkadang ada biaya-biaya lain yang membuat anak tidak bisa membayar dan akhirnya malu dengan temannya sehingga membuat mereka enggan berangkat ke sekolah. Pertanyaan kedua, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Berikan alasannya. Jawabannya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya karena mengandung kata keadilan yang artinya seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan yang sama, baik dari segi hukum, sosial, dan lainnya. Jadi, jika putus sekolah, maka itu menandakan ketidakadilan, sebab putus sekolah biasanya mereka yang tidak memiliki biaya untuk sekolah. Pertanyaan selanjutnya, adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Jawabannya, faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah adalah faktor kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga, faktor lingkungan dan budaya, kurangnya fasilitas dan minat dalam sekolah. Pertanyaan nomor 4, pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, diantaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil?
Kemukakan indikator keberhasilannya. Jawabannya, ya, sudah berhasil, karena indikator keberhasilannya adalah angka partisipasi siswa yang bersekolah terus-menerus meningkat setiap tahunnya, bertambahnya jumlah sekolah gratis di Indonesia, dan kesejahteraan guru dan siswa lebih baik. Pertanyaan nomor 5, yaitu selain pemerintah, siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ini? Apa saja peran yang bisa ditampilkannya? Jawabannya adalah yaitu yang bertanggung jawab selain pemerintah mengatasi masalah putus sekolah di Indonesia adalah orang tua, guru, dan diri sendiri. Pertanyaan ke-6, apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strategi supaya solusi itu berhasil? Jawabannya yaitu solusi untuk mengatasi anak sekolah adalah dengan mengajak kembali atau mengingatkan anak tersebut bahwa pendidikan itu sangat penting. Dengan tindakan tersebut, anak sadar bahwa pendidikan itu penting untuk kehidupan. Pertanyaan nomor 7. Kemukakan bentuk pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di daerahmu. Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya? Jawabannya adalah bantuan dari pemerintah yang tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran dan peningkatan kewajiban sebagai warga negara, dan bagaimana untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain? Jawabannya, menurut saya, pemerintah harus melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai warga negara, melindungi dan membantu orang lain atau pihak yang tidak mendapatkan haknya. Cara mengatasinya harus bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Soal yang kedua yaitu bagaimana sikap bangsa Indonesia bila HAM tidak dilindungi? Jawabannya, hak asasi manusia sebagai hak dasar dan universal yang berlaku bagi semua manusia. Teorinya, semua manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Bila hak asasi manusia tidak dilindungi, maka suatu negara akan kacau, banyak menimbulkan masalah yang terjadi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Meziaria dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi kelas 12 semester 2. Pertama, untuk tugas halaman 71 yaitu tuliskan semua hal yang Anda pikirkan atau pertanyakan dalam tabel di bawah ini terkait dengan wacana internet membuat kemajuan sekaligus kehancuran negara. Pendapat dari saya untuk wacana tersebut yaitu berdasarkan dengan wacana tersebut, internet akan semakin cepat karena adanya pertumbuhan. Namun, internet sendiri membawa dampak buruk untuk kemajuan bangsa. Namun, di sisi lain, internet sendiri adalah suatu hal yang sangat sulit kita hindari. Karena jika kita tidak mengikuti perkembangannya, maka kita akan tertinggal oleh negara lain. Pertanyaan dari saya untuk wacana tersebut yaitu, saat ini banyak sekali berita-berita hoax, kasus penipuan, hingga pembulian melalui internet yang terkategorikan cybercrime. Lalu bagaimana cara pemerintah mengatasi cybercrime tersebut? Dan hukuman berupa apakah yang akan diterapkan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi lagi? Selanjutnya untuk tugas halaman 74 yaitu nomor 1, apa yang dimaksud dengan e-budgeting? E-budgeting atau electronic budgeting adalah sistem penyusunan semua pihak terkait rincian pembuatan anggaran. Nomor 2, apa keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintah? Keuntungannya adalah meningkatnya transparansi penganggaran serta dapat diketahui pihak yang melakukan perubahan pada anggaran. Nomor 3, menurut Anda, apakah pada saat ini sistem e-budgeting harus sudah diterapkan oleh semua sektor pemerintah?
Ya, harus diterapkan. Karena pada saat seperti ini, transparansi pemerintah sangatlah rendah. Maka dari itu, harus diterapkan sistem e-budgeting. 4. Bagaimana dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi? Dampaknya adalah meningkatnya transparansi pada masyarakat dan semakin ketatnya pembuatan serta penggunaan anggaran. Nomor 5, apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting? Yang pertama, memiliki platform e-budgeting. Yang kedua, disetujui oleh Dewan Legislatif setempat. Dan yang ketiga, infrastruktur dan inventaris di daerah tersebut haruslah mumpuni. Selanjutnya, tugas halaman 79. Nomor 1, apa saja dampak negatif yang akan diterima bangsa Indonesia apabila gerakan ISIS berkembang di Indonesia? Yang pertama, mencoreng agama Islam akibat kekerasan yang dilakukan ISIS. Yang kedua, Republik Indonesia dalam ancaman besar, bahkan bisa mengalami keruntuhan. Yang ketiga, terjadi perpecahan dan pertikaian. Dan untuk nomor 2, bagaimana penilaian Anda atas upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya gerakan ISIS di Indonesia? Jawaban saya, untuk penilaian saya sudah cukup baik atas upaya pemerintah, bahkan dengan tegas pemerintah akan mengancam memberikan hukuman terhadap masyarakat yang terjerumus ke dalam ISIS. Namun, tetap perlu ditingkatkan secara terus-menerus, karena berdasarkan data, tidak sedikit rakyat Indonesia yang sudah terpengaruh oleh ideologi ISIS. 3. Tuliskan rekomendasi Anda kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencegah gerakan ISIS di Indonesia. Rekomendasi saya yang pertama, memperketat penjagaan di wilayah-wilayah perbatasan. Yang kedua, memperluas jaringan penjagaan di bidang IT untuk mencegah penyebaran melalui sosial media. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta tanah air. Selanjutnya, tugas 3.1, penilaian atas strategi yang diterapkan menghadapi ancaman terhadap negara sebagai dampak dari kemajuan iptek. Jenis ancaman yang pertama, yaitu ancaman terhadap ideologi. Bentuk strateginya dengan melaksanakannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mulai dari sekolah dasar. Untuk indikator keberhasilannya dapat dilihat dari makin banyaknya masyarakat yang menyadari bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang tidak bisa diganggu-gugat. Ancaman yang kedua, yaitu ancaman terhadap politik. Bentuk strateginya berupa membubarkan organisasi-organisasi atau ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Indikator keberhasilannya yaitu dibubarkannya HTI sehingga mereka kehilangan ruang gerak. Berikutnya, ancaman terhadap ekonomi. Dengan strategi memberikan kesempatan generasi muda membuat startup, dan indikator keberhasilannya yaitu adanya aplikasi Gojek. Ancaman keempat yaitu ancaman terhadap sosial budaya. Bentuk strateginya berupa mengusulkan untuk memakai baju adat khas daerah pada hari-hari tertentu. Indikator keberhasilannya yaitu masyarakat menjadi makin cinta dengan budaya lokal. Dan yang terakhir, ancaman di bidang teknologi informasi. Bentuk strateginya yaitu pihak keamanan saat ini sudah memiliki divisi yang bertugas mengontrol akses media dan indikator keberhasilannya yaitu banyak pelaku kriminal yang menggunakan sosial media yang sudah tertangkap oleh divisi-divisi tersebut. Untuk tugas latihan terakhir yaitu ada 3 butir soal. Soal yang pertama, apa yang disebut dengan penegakan hukum serta jelaskan alasannya. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dan untuk nomor 2, kenapa penegakan hukum di Indonesia sangat sulit dilakukan? Berikan alasannya. Karena tidak adanya kesetaraan atau kesamaan di mata hukumlah sehingga sulit untuk diadakannya penegakan hukum. Selain itu, adanya keterpurukan penegak hukum di Indonesia juga terletak pada faktor integritas. Untuk nomor 3, bagaimana cara mengajak masyarakat yang memiliki corak dan karakteristik yang beraneka ragam untuk sadar pentingnya diterapkan supremasi hukum? Dengan mengadakan sosialisasi atau gerakan dengan tujuan mengenalkan dan mengedukasi apa itu supremasi hukum, serta manfaatnya supremasi hukum kepada masyarakat agar supaya masyarakat sadar betapa pentingnya supremasi hukum tersebut. Untuk tugas berikutnya, yaitu tugas merangkum bab 3 dan bab 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari bab 3 dan bab 4.
Untuk bab 3 berkaitan dengan pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pada bab ini banyak memaparkan tentang kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Di dalam usaha pengembangan dengan cara memanfaatkan iptek, setiap masyarakat Indonesia haruslah memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Untuk bab 4 dengan tajuk dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak mempelajari materi mengenai persatuan, kesatuan, unitarisme, dan negara kesatuan. Negara kesatuan sendiri adalah negara yang tersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat. Sejarah mencatat ada 6 periode besar penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI. Hal tersebut terutama adanya pergantian Undang-Undang Dasar yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Periode Orde Lama hingga Reformasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga pernah diuji kekokohannya dengan munculnya gerakan-gerakan separatis seperti pemberontakan G30S PKI. Tetapi semua gerakan tersebut tidak berhasil menggoyang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dibuktikannya dengan tetap kukuhnya NKRI. Secara garis besar, mata pelajaran PPKN di jenjang SMA membahas mengenai kewarganegaraan, pemerintahan, landasan ideologi, dan keberagaman budaya. Pemerintah merupakan salah satu unsur berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan daerah. Pemerintah terbagi menjadi 2 tingkatan, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat berperan sebagai pihak yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah menggunakan asas desentralisasi. Pengertian desentralisasi sendiri dikelompokkan menjadi 2, yakni menurut Anglo-Saxon dan menurut kontinental. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Kemudian, pemerintah pusat memiliki 3 fungsi, yakni pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Selain itu, pemerintah pusat juga memiliki berbagai kewenangan, yang pada intinya mengarah agar masyarakat dapat hidup dengan tentram dan sejahtera. Di samping itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki corak kebudayaan yang sangat beragam, mulai dari suku, ras, karakter, ataupun agama, sehingga diperlukan rasa persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan. Namun, dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu, yang berperan sebagai alat pemersatu bangsa. Selain itu, lambang negara, Garuda Pancasila, bahasa persatuan bahasa Indonesia, bendera negara, yaitu bendera merah putih, juga bisa berperan sebagai alat pemersatu dari keberagaman yang ada. Selain alat pemersatu, sikap toleransi antar budaya dan golongan juga diperlukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Maka, kita sebagai warga negara yang baik harus menanamkan etika dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalani hidup, entah itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi terwujudnya kehidupan yang demokratis, tentu ada hukum dan peradilan yang mengatur di dalamnya dengan tujuan tertentu. Berbicara mengenai tujuan hukum, para ahli mengartikan berbagai rumusan tujuan hukum, yang pada intinya hukum merupakan pagar betis dan memiliki tujuan tak lain agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai. Dalam pelaksanaannya, perlu ditanamkan nilai-nilai praktis yang sesungguhnya direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, hak dan kewajiban yang direalisasikan dalam nilai praktis tak lain hanyalah hubungan sesama manusia, yakni seperti saling menghormati, sikap gotong royong, tidak semena-mena kepada orang lain, dan lain sebagainya.
Perlu kita ketahui, berbagai kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila masih cukup tinggi, dan mayoritas di antaranya berkaitan satu sama lain. Salah satunya di bidang pendidikan. Angka putus sekolah masih terbilang cukup tinggi, dan disebabkan oleh angka kemiskinan yang semakin naik, sementara akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan terputus, sehingga kejadian ini bertentangan dengan sila kelima. Ya, meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, namun nyatanya masih belum optimal, yakni masih ada penduduk terpencil yang belum mendapatkan pendidikan secara layak. Jika kita lihat dan amati secara seksama, kesadaran setiap lapisan masyarakat masih sangat kurang terhadap nilai-nilai Pancasila. Banyak ancaman terhadap runtuhnya ideologi dan pelanggaran HAM di berbagai daerah, sehingga bangsa Indonesia harus bersikap tegas dan menegakkan HAM agar berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu, pemerintah juga harus berada di garda depan untuk memberantas tindakan yang menyimpang dan mengingkar terhadap kewajiban warga negara. Nah, itu tadi penjelasan tugas-tugas mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.